Halo guys, kembali lagi saya Prilia Romito Barusitorus dengan NIM C0N023036. Kali ini saya akan membahas tentang KUP, kewajiban sebagai wajib pajak apa aja, Fiskus, NPWP, dan NPPKP. Ada latar belakang nih, cus kita baca. Pemahaman terhadap KUP sangat penting bagi sebuah pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, baik wajib pajak maupun otoritas pajak atau Fiskus. Bagi wajib pajak, KUP memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban mereka, tata cara penghitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak. Bagi Fiskus, KUP menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum perpajakan secara adil dan profesional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme perpajakan secara menyeluruh. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidakpatuhan pajak yang pada gilirannya berpengaruh negatif terhadap penerimaan negara. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan perubahan regulasi perpajakan yang dinamis, penting bagi setiap pelaku pajak untuk terus memperbarui pemahamannya terkait dengan regulasi terbaru, termasuk tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak NPPKP. Nah, di sini ada pengertian KUP. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, KUP mencangkup prosedur penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan penagihan pajak yang wajib diikuti oleh wajib pajak dan otoritas pajak atau Fiskus. KUP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah dalam proses administrasi perpajakan, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam KUP juga diatur hak-hak wajib pajak, seperti hak untuk mengajukan keberatan dan banding, serta hak Fiskus untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan. Kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Yang kedua, kewajiban melaporkan dan membayar pajak secara benar. Yang ketiga, kewajiban menyampaikan SPT tepat waktu. Yang keempat, kewajiban membuat pembukuan. Yang kelima, kewajiban memungut dan memotong pajak. Yang keenam, kewajiban menyimpan dokumen perpajakan. Yang ketujuh, kewajiban memberikan keterangan dan data yang benar kepada Fiskus. Yang kedelapan, kewajiban melaksanakan putusan keberatan atau banding. Yang kesembilan, kewajiban memberikan kesempatan pemeriksaan. Kesepuluh, kewajiban menyetor pajak yang dipotong atau dipungut. Fiskus. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Fiskus merujuk pada otoritas atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Fiskus adalah badan atau institusi yang mewakili pemerintah dalam mengelola pemungutan pajak, melakukan pengawasan, serta menegakkan kepatuhan perpajakan. Di Indonesia, fungsi Fiskus dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP berperan sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pemungutan, pelaporan, hingga penegakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. NPWP digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan mereka, seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan kepatuhan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP. NPWP bersifat unik dan permanen, serta menjadi identitas wajib pajak sepanjang hidupnya untuk individu atau selama badan tersebut masih beroperasi untuk identitas badan usaha. Nomor ini berfungsi untuk memudahkan administrasi perpajakan dan menghubungkan berbagai kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha dengan sistem perpajakan negara. Yang terakhir, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah.
tiket. Sekian dan terima kasih.